Saya mau coba sharing tentang kekuatan pikiran dengan pemahaman saya dan dengan bahasa yang sederhana supaya bisa dimengerti dan semoga bisa diterima oleh semua orang. Ya, pada dasarnya pikiran kita terbagi dari dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran pada saat Anda mendengarkan saya, menonton video ini, Anda dengar dengan pikiran sadar. Ya, dengan dalam keadaan sadar dan dengarkan saya, dan ketika saya ngomong Anda akan menganalisa. Jadi kekuatan pikiran sadar itu adalah menganalisa. Anda akan menilai, menimbang-nimbang kira-kira benar atau enggak apa yang dibicarakan Pak Rudi dan sebagainya. Dan pikiran sadar itu tadi dia menganalisa dan dia daya ingatnya rendah ya, atau gampang lupa. Anda dengarkan mungkin 3 jam kemudian sudah lupa. Tadi Pak Rudi bahas apa sudah lupa. Kayak kita ikut kelas, kuliah dan sebagainya. Tadi dengarkan sesuatu ya berapa persen masuk. Makanya kita sebut masuk pikiran bawah sadar. Sisanya kita sudah lupa. Atau kita ikut sebuah seminar, baca sebuah buku dan sebagainya. Awalnya kita ingat. Atau nonton sebuah film. Beberapa jam kemudian, beberapa hari kemudian kita sudah lupa kemarin ikut seminar isinya apa, atau baca buku dan sebagainya. Itu karena dengan pemakai pikiran bawah sadar. Dan pikiran sadar itu perlu istirahat ya. Jadi pikiran sadar ya ketika kita awake, ketika kita bangun, pikiran sadar kita ikut kita bangun ya. Tapi kalau kita istirahat, kita tidur, kita mulai masuk ke dalam pikiran bawah sadar, atau pikiran sadar kita off. Jadi dia butuh waktu untuk istirahat. Makanya ada istilah gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Pada saat kita tidur, kita akan masuk ke beta dan theta. Ya, jadi itu ada satu ilmunya lagi, ada ilmu gelombang pikiran. Makanya kita diajarin untuk kalau membuat goal visualization atau membuat goal setting atau membuat auto suggestion, kita disarankan pada saat kondisi delta, yaitu antara alfa, beta, kondisi beta, yaitu antara kita kira-kira baru bangun tidur, masih hun-hun gitu, kayak baru bangun tidur. Terus teman-teman pernah nggak bangun tidur pagi terus ke toilet, balik lagi tidur lagi? Nah, itu dalam kondisi beta ya. Kalau Anda tidur nyenyak itu baru theta. Kalau orang yang dalam keadaan koma itu delta. Jadi atau itu pas baru bangun pagi atau malam mau tidur, pas Anda lagi di rumah istirahat nonton TV, terus sambil nonton sambil ketiduran sampai remote-nya jatuh, nah baru bangun kembali. Nah itu antara alfa ke beta. Dan itulah transisi dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar lebih gampang masuk ya. Kenapa? Karena apa yang tertanam di pikiran bawah sadar dan apa yang dominan di dalam pikiran bawah sadar itu akan menjadi kenyataan. Nah, jadi tadi pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu komposisinya 12%. Pikiran bawah sadar itu 88%. Ya. Kalau perlu teman-teman mencatat. Nah, pikiran sadar itu adalah apa yang kita ketahui, pikiran bawah sadar adalah apa yang kita percayai. Ya, coba lebih dalam lagi, pikiran sadar itu adalah apa yang kita ketahui ya. Kita tahu bahwa kalau mau sehat harus olahraga, mau sehat harus makan makanan yang bergizi dan sebagainya. Tetapi pikiran bawah sadar adalah apa yang kita percayai. Ya, makan dikit pikir gemuk ya. Banjir, hujan, banjir dan sebagainya. Itu program pikiran bawah sadar. Pelan-pelan ya, teman-teman, pelan-pelan. Sehingga kalau kita udah mulai ngerti nih, kalau kita tanding, kita adu antara pikiran sadar dengan bawah sadar, kalau kita bulatkan 12% jadi 10%, 88 jadi 90%, berarti 1:9. Nah, satu orang kalau kelahi atau berargumen dengan 9 orang, kira-kira siapa yang menang? Dengan berat badan, dengan kemampuan yang sama, satu kelahi dengan 9 orang, kira-kira siapa yang menang? Yes, 9 orang. Sehingga kalau antara sadar dan pikiran bawah sadar, maka akan lebih kuat pikiran bawah sadar. Jadi apa yang kita ketahui, misalnya kita udah punya ilmu, punya apa segala macam, kita pengen sukses, pengen kaya, pengen bahagia, pengen awet muda dan sebagainya. Tapi kalau program di pikiran bawah sadar kita tidak ada, atau sebaliknya, atau kita pikir boro-boro kaya, sekarang untuk bertahan hidup aja susah dan sebagainya, program pikiran bawah sadar tidak ada. Ingat sekali lagi, siapa yang menang? Pikiran bawah sadar kita yang menang. Ya, jadi apa yang terekam di dalam pikiran bawah sadar itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat daripada pikiran sadar. Ya,
Yang tadi 12% berbanding 88%. So, otomatis kita udah tahu nih bagaimana cara kita memprogram pikiran kita atau men-set pikiran kita, terutama pikiran bawah sadar kita, supaya programnya benar dan tepat. Jadi kebalikannya tadi kalau pikiran sadar itu menganalisa dan dia daya ingatnya rendah, dia butuh istirahat. Kalau pikiran bawah sadar terbalik, dia tidak menganalisa. Kalau segala sesuatu udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, dia akan anggap itu sebagai kenyataan. Kalau dia sudah termasuk doktrin-doktrin yang salah dari masa kita kecil dan sebagainya, bahkan yang lebih ekstrim, teroris dan sebagainya, doktrin-doktrin yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu diprogram di dalam pikiran bawah sadar, karena itu adalah apa yang kita percayai. Oke? Dia tidak bisa menganalisa, atau kita sebut dia bodoh, dia nggak bisa menganalisa, dia terima kalau udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar, dia terima itu sebagai sebuah kenyataan. Dan tadi dia daya ingatnya tajam, daya ingatnya panjang, daya ingatnya kuat, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, bahkan sejak bayi dalam kandungan 3 bulan itu sudah kita ingat di dalam pikiran bawah sadar, kita rekam di dalam pikiran bawah sadar. Maka kadang apa yang terjadi pada saat kita kecil, masa-masa kecil kita sekolah, di antara orang tua, beli apa, terus Anda pulang mungkin jalan kaki atau naik sepeda di antar orang tua, atau zaman sekarang anak-anak sekarang udah diantar pakai mobil. Kalau saya di daerah masih pakai jalan kaki, naik sepeda atau jalan kaki, pakai bawa payung kalau hujan deras. Kalau kita ingat kembali, kita flashback kembali, ingat nggak teman-teman? Luar biasa kan? Padahal itu sudah terjadi puluhan tahun, 20, 30, 40 tahun yang lalu, 50, 60 tahun yang lalu, kita masih ingat. Itu kekuatan pikiran bawah sadar. Dia punya daya ingat yang kuat dan dia tidak butuh istirahat. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika dia sejak kita bayi dalam kandungan 3 bulan, maka pikiran bawah sadar kita sudah mulai aktif sampai kita meninggal dunia. Ya, jadi makanya kalau Anda tahu, kalau sekarang ada program brainwave atau ada musik jazz dan sebagainya, kalau ada ibu-ibu hamil didengarkan musik-musik tertentu, ya, sehingga dipercaya dan memang benar itu ada ilmunya bahwa musik itu bisa didengar oleh anak kita. Maka termasuk ibu-ibu yang hamil, kadang bapaknya, ibunya mendoakan anaknya, ya, kamu akan menjadi anak yang hebat, anak yang baik, anak yang rajin, anak yang berbakti, anak yang luar biasa, akan jadi pemimpin dan sebagainya. Itu memang bisa. Kenapa? Karena anak kita, pikiran bawah sadar kita, bahkan kalau anak kecil pikiran bawah sadar dia plong, masih 100% pakai pikiran bawah sadar. Jadi apapun yang kita ngomong, dia akan rekam di dalam pikiran bawah sadar kita, yang baik-baik maupun sebaliknya, yang buruk-buruk. Kalau keluarga yang broken home dan sebagainya, berantem di depan anak-anak dan sebagainya, ngomong kasar, maki-memaki, pukul-memukul dan sebagainya, itu semua akan direkam di dalam pikiran bawah sadar anak kita, dan secara nggak langsung itu kadang menjadi trauma dan mental block. Ya, teman-teman mungkin sampai di sini sudah cukup ngerti ya. Saya nggak pakai ilustrasinya, tapi ini ilmunya mahal sebenarnya. Saya belajar sekitar 11-12 tahun yang lalu tentang pikiran bawah sadar, dan terus saya improve, dan saya sengaja coba sharing dengan sederhana, dengan bahasa sehari-hari. Semoga teman-teman bisa mencerna. Dan kalau saya mau simpulkan, pikiran sadar itu ibaratnya kayak sekretaris, ya. Jadi kalau Anda coba pikirkan, kalau Anda mau ketemu seorang bos, orang pertama yang Anda ketemu siapa? Sekretarisnya, ya. Jadi Anda harus minta izin sama sekretarisnya mau ketemu bos dan sebagainya. Sekretarisnya kasih izin, baru Anda bisa ketemu bos, ya. Begitu juga ketika Anda mau masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, atau mengelola pikiran Anda, menguasai pikiran Anda harus lewat pikiran sadar dulu, yaitu kayak sekretaris dulu. Anda harus minta izin dulu baru bisa masuk. Karena kalau kita udah tahu kekuatan pikiran bawah sadar lebih dahsyat, kita pasti mau mengakses pikiran bawah sadar, tapi kita harus lewat sekretaris tadi. Maka kalau kita mau ketemu sekretaris, kita harus apa? Baikin sekretaris, ya, kasih bunga, kasih coklat dan sebagainya, biar bisa. Dan lewat pengulangan terus menerus. Makanya kadang Anda kalau diajarin auto suggestion, Anda akan diajarin untuk salah satunya adalah pengulangan, ya. Kayak saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti sukses, itu diulang-ulang. Ya, ini yang diajarin oleh guru saya. Dan pikiran bawah sadar kita itu ibaratnya adalah storekeeper, penjaga gudang.
Ya, penjaga gudang seolah-olah bodoh biasa aja, tapi dia punya daya ingat yang luar biasa. Bayangin, gudang yang sangat besar, yang punya database puluhan ribu barang dan sebagainya. Anda pernah berpikir nggak seorang penjaga gudang atau storekeeper punya kelebihan daya ingat yang sangat luar biasa? Barang ini simpan di mana, item apa, kode QC berapa dan sebagainya. Anda tanya dia tahu di mana. Nah, itu storekeeper. Maka sama seperti pikiran bawah sadar kita, apapun yang kita alami dari kecil sampai kita dewasa itu terekam di dalam pikiran bawah sadar. Sehingga ketika kita calling, ya, Anda ditanya mau sukses nggak, mau dapat nggak penghasilan 100 juta per bulan, maka dia tanya ke sekretaris. Saya tanya Anda, contoh Anda ya, teman-teman penonton di rumah, teman-teman mau nggak dapat penghasilan 100 juta per bulan? Nah, Anda akan dengar dengan pikiran sadar, yaitu sekretaris. Sekretaris itu akan ngomong sama bos, yaitu pikiran kita. Nih, ditanyain Pak Rudi, bisa nggak dapat penghasilan 100 juta per bulan? Nah, bos akan perintah kepada storekeeper, coba cari datanya. So, storekeeper cari data, ada nggak program 100 juta dalam pikiran bawah sadar kita? Kalau selama kecil sampai dewasa kita hidup di keluarga sederhana, keluarga miskin dan sebagainya, tentu contoh belum ada database 100 juta di dalam pikiran bawah sadar kita. 10 juta aja mungkin belum ada. Sehingga ketika ditanya mau nggak dapat penghasilan 100 juta? Mau, tapi nggak percaya. Jadi yang tadi, pikiran sadar itu adalah apa yang kita tahu, kita mau. Sedangkan pikiran bawah sadar kita nggak ada filenya. Sehingga kita akan jawab dalam hati, atau mungkin jawab orang itu, boro-boro 100 juta. Makan aja susah. Padahal Anda tidak ditanya makan, Anda ditanya mau nggak dapat penghasilan 100 juta per bulan. Yang dimana saya yakin 100% semua dari kita pasti mau kalau kita belum capai angka itu, ya. Tetapi pikiran bawah sadar kita seringkali menolak, mendistract kita bahwa itu tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Anda sudah mulai mungkin sudah paham, yaitu tidak ada filenya di dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga tugas kita apa? Kita kerucutkan. Kita harus install pikiran bawah sadar kita dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang kita mau, dengan hal-hal yang kita inginkan, dengan apa? Dengan goal setting, dengan menentukan apa yang kita inginkan, impian kita, install di dalam pikiran bawah sadar kita. Ada teknik auto suggestion, ada teknik goal visualization dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di video-video saya berikutnya atau video-video saya sebelumnya yang membahas tentang goal visualization. So, semoga topik ini bermanfaat buat teman-teman. Saya tahu ilmu pikiran bawah sadar itu dalam sekali dan banyak sekali. Saya coba sederhanakan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan ilustrasi tadi pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Pikiran sadar 12%, pikiran bawah sadar 88%. Ibaratnya 1:9. Pikiran sadar adalah apa yang kita ketahui, pikiran bawah sadar kita adalah apa yang kita percayai. So, apa yang kita percayai pasti lebih penting daripada apa yang kita ketahui. Maka seringkali kalau teman-teman suka menonton video saya suka ngomong kata jangan percaya saya. Benar gak? Ya, teman-teman ada yang pernah tanya saya di komen, kok Pak Rudi lucu ya, ajarin sesuatu tapi sering ngomong kata jangan percaya saya. Nah, itu sebenarnya bahasa sugesti dan bahasa pemrograman pikiran bawah sadar. Contoh, kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan kata tidak. Saya tidak mau miskin, saya tidak mau miskin, saya tidak mau miskin. Tetapi yang dominan dalam pikiran bawah sadar kita adalah kata miskin, karena dia tidak bisa membedakan mana yang ya atau mana yang tidak. Tidak mau, dia nggak bisa bedakan, dia ambil subjeknya miskin. Contoh, saya tidak mau gemuk. Ya, gemuk. Ibu-ibu yang saya nggak mau gemuk, yang takut gemuk, gemuk, makan dikit, gemuk ya. Kalau gemuk dia cermin, dia stres, habis stres dia makan dan sebagainya. Ya. Tapi yang dominan dalam pikiran bawah sadar dia adalah takut gemuk. Nggak mau gemuk. Akhirnya jadi semakin gemuk. Ya, jadi pikiran kita nggak bisa terima kata tidak. Contoh, saya mau kasih Anda teman-teman sebuah ilustrasi simple untuk menutup video saya kali ini karena udah 15 menit ya. Contoh, teman-teman, dilarang ya, pokoknya dilarang, tidak boleh berpikir ya. Pokoknya saya kasih Anda sebuah perintah ya. Dilarang berpikir gajah, tidak boleh pikir gajah ya. Pokoknya nggak boleh ya, bahkan haram untuk pikir gajah, tidak boleh pikir gajah. Saya mau tanya teman-teman, kira-kira di dalam pikiran Anda apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Gajah bukan?
Karena pikiran bawah sadar Anda untuk mengetahui apa yang tidak boleh, dia harus tahu dulu filenya dan menyatakannya. Jadi tidak boleh gajah, oke, tidak boleh gajah. Nah, apa yang tidak boleh? Gajah. So dia akan menampilkan filenya. Si storekeeper akan cari file gajah dulu. Gajah keluar, nah terus tidak boleh, ya udah tidak boleh. Tapi udah terlanjur keluar dulu. Kira-kira paham ya maksud saya? Lanjutkan. Sekarang di atas gajah itu muncul seekor monyet lagi nari-nari. Kira-kira dalam pikiran bawah sadar Anda nongol nggak monyetnya? Tiba-tiba monyet itu warna pink nggak teman-teman? Itulah kekuatan pikiran bawah sadar kita. Itu dahsyat sekali, hebat sekali. Maka teman-teman, saya harapkan Anda setelah menonton video ini, setelah mengerti tentang kekuatan pikiran bawah sadar, Anda mulai mencari tahu, baca buku, ikut seminar, video dan sebagainya, mencari tahu tentang story tentang ilmu pikiran bawah sadar. Dan saya yakin, saya jamin, tidak usah percaya saya, ilmu ini sangat bermanfaat buat Anda dan bisa mengubah hidup Anda bagaikan bumi dan langit. Tidak usah percaya saya, ketika saya tahu tentang ilmu pikiran bawah sadar itu dan saya terapkan, hidup saya berubah total. Ya, nanti saya akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Tentu ilmu pikiran bawah sadar tidak ada habisnya, tapi ini basicnya dulu sehingga teman-teman ngerti apa itu pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan bagaimana cara akses pikiran bawah sadar kita dan bagaimana cara kita bisa memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Kalau kita tahu pikiran bawah sadar kita itu adalah isinya file-file, maka file-file apa yang kita ingin terjadi dalam hidup kita, kita bisa sengaja install di dalam pikiran bawah sadar kita dan uninstall semua mental block dalam hidup kita.